Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus Six Sigma Green Belt bersama saya, Minaldi Bama. Kursus ini ditujukan kepada siapapun yang ingin belajar tentang Six Sigma, khususnya Green Belt, dan mencapai kualifikasi sebagai Green Belt untuk membuat proyek Six Sigma. Banyak yang ingin disampaikan sampai tuntas agar bisa tersajikan dengan baik. Saya akan bagi kursus ini menjadi beberapa sesi. Kursus ini adalah kursus gratis, jadi siapapun boleh mendaftar dan bergabung, ikut beserta peserta lainnya dengan cara menekan tombol subscribe. Peserta kursus yang telah bergabung boleh mengajukan pertanyaan dan nanti berdiskusi sesama peserta dengan menggunakan kolom komentar. Sesi pertama ini merupakan overview dari Six Sigma, di mana isinya tentang konsep dan arti Six Sigma. Pertama, saya akan sampaikan latar belakang Six Sigma. Pada tahun 1978 karena rugi, Motorola menjual unit usaha TV-nya ke Matsushita. Kerugian yang terjadi itu dikarenakan adanya masalah kualitas. Kemudian pada tahun 1980 ditunjuk Corporate Quality Officer. Pada tahun 1981 Motorola Training Center dibentuk. Targetnya ditetapkan selama 5 tahun mencapai 10 kali peningkatan kualitas. Kemudian pada tahun 1985, mereka mulai menerapkan ukuran mutu yang disebut dengan defect per unit. Pada tahun 1986, mereka mendalami konsep quality dari berbagai pakar mutu dan juga menerima masukan dari para pelanggan. Tahun 1987, mereka mulai menerapkan Six Sigma Quality Program, di mana targetnya untuk 4 tahun adalah 100 kali peningkatan kualitas. Dan sales per karyawannya sejumlah 69.000 US dollar, serta tingkat mutu mencapai 4 sigma. Pada tahun 1988, Motorola Corporation memenangkan Malcolm Baldrige Award. Kemudian tahun 1990 didirikanlah Six Sigma Research Institute di Illinois. Kemudian tahun 1992, infrastruktur Black Belt mulai dikembangkan oleh SSRI tersebut. Kemudian diterapkan di Motorola, Kodak, ABB, TI, IBM, dan lain-lain. Rentang waktu 93 sampai 95, Motorola merekrut 40.000 karyawan dengan target revenue growth sejumlah 27%, kemudian tingkat kualitas 5,2 sigma, dan sales per karyawan 110.000 US dollar. Pada tahun 94, market share Motorola untuk telepon tanpa kabel adalah 60%. Dan pada tahun yang sama ini dibentuklah Six Sigma Academy. Pada tahun 98, market share Motorola untuk telepon tanpa kabel sejumlah 34%. Dan pertambahan pendapatan sebesar 5%. Kemudian return on investment ada 1%. Ini data ini semua sumbernya adalah dari Motorola Story. Ini adalah tabel konversi
nilai sigma terhadap kualitas. Ada 3 kolom, kolom sigma, kemudian kolom persentase defect, dan kolom DPMO atau defect per million opportunity. Kita bisa lihat, bila capability kita hanya 1 sigma, berarti defect-nya adalah 69,77% atau 697.700 DPMO. Sekarang mari kita lihat kalau 3 sigma. Persentase defect untuk 3 sigma adalah 6,681% atau DPMO-nya 66.807. Nah, untuk 6 sigma, ini yang luar biasa, persentase defect-nya Anda bisa lihat 0,00034%. Atau kalau kita sebut DPMO, yaitu 3,4 DPMO. Nah, untuk 6 sigma ini, yield-nya adalah ini 99,99966%. Jadi ini ditambah ini, jadi menjadi 100%. Demikian. Arti sigma ada 2. Yang pertama di dalam statistik, digunakan untuk menunjukkan distribusi atau sebaran terhadap rata-rata dari suatu proses atau prosedur. Dalam hal bisnis atau proses manufaktur, sigma capability atau kadangkala disebut Z value adalah merupakan metrik yang mengindikasikan seberapa baik kinerja suatu proses. Makin baik suatu proses, maka makin tinggi nilai sigma capability. Artinya, bila persentase defect turun, maka sigma capability akan naik. Ada 2 pengertian Six Sigma quality, yaitu yang satu untuk proses dan satu lagi untuk produk. Untuk proses merupakan tingkat mutu, di mana proses tersebut dengan penyebaran 6 sigma atau 6 standar deviasi terhadap rata-rata proses masih memenuhi spesifikasi. Kalau untuk produk, Six Sigma quality artinya adalah tingkat mutu produk, di mana hanya ada 3,4 cacat dari 1 juta peluang terjadinya cacat. Apakah 99% atau 3,8 sigma itu sudah cukup? Mari kita lihat. Untuk setiap jamnya ada 20.000 surat yang hilang. Bayangkan, setiap jam 20.000 surat hilang. Kemudian setiap 15 menit terjadi kecelakaan di setiap harinya. Ada 5.000 operasi yang gagal setiap minggu. Tentu Anda tidak mau kalau di antara gagal itu adalah kita sendiri atau Anda sendiri. Kemudian kejadian ada 2 landing pesawat yang tidak aman setiap harinya. Kita tentu tidak mau jadi penumpangnya. Kemudian 200.000 salah resep setiap tahun. Kemudian listrik mati 7 jam setiap bulan. Kemudian ada 14.208 komputer rusak yang terkirim setiap tahunnya. Kemudian ada 114.500 pasang sepatu yang tidak cocok dikirim ke toko setiap tahunnya. Jadi ini semua menggambarkan bahwa level atau tingkat 3,8 sigma itu atau yield 99% tidaklah cukup. Menjalankan Six Sigma diperlukan perubahan pola pikir atau mindset. Grafis yang di atas ini adalah pola pikir lama, yaitu bila ingin meningkatkan kualitas proses, maka diperlukan banyak biaya untuk inspection, test, quality audit, kemudian untuk test equipment. Itu pola lama. Pada pola baru, artinya setelah menjalankan Six Sigma,
tadinya proses kita dengan tingkat 4 sigma, kita naikkan terus menjadi 5 sigma dan 6 sigma. Anda bisa lihat pada grafis ini bahwa cost untuk meningkatkan kualitas proses pada level 4 sigma dan 6 sigma jauh berbeda. Pada 4 sigma levelnya cost-nya ada di sini. 5 sigma ada di sini. Kalau proses Anda mencapai 6 sigma, cost-nya ada di sini. Jadi terlihat bahwa apabila proses Anda tingkatkan ke tingkat level yang lebih tinggi yaitu 6 sigma, maka cost-nya semakin menurun. Demikian untuk merubah pola pikir menjalankan Six Sigma. Ketika kita menjalankan Six Sigma, salah satu perhatian kita adalah terhadap biaya yang kita keluarkan karena kualitas rendah atau yang disebut dengan cost of poor quality. Nah, Motorola menggambarkannya berupa fenomena gunung es ini. Yang nampak di permukaan itu berkisar 4-6% saja dari total penjualan. Nah, ini yang terhitung selama kita bekerja, yang terlihat itu hanyalah inspection, warranty, scrap, reward, dan rejects. Sementara yang besar yang di bawah permukaan laut ini, itu adalah yang tidak terhitung, misalnya seperti loss opportunity, artinya kehilangan kesempatan atau peluang, dan hidden factory, artinya ada pabrik di dalam pabrik. Nah, total ini semua yang di bawah permukaan ini menurut Motorola adalah 25-35% dari total penjualan. Nah, ini berupa kegiatan more setups, kemudian expediting costs, lost sales, late delivery, lost customer loyalty, long cycle times, engineering change orders. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Ini adalah total biaya. Jadi kita mulai fokus di samping yang di atas permukaan laut, juga yang di bawah permukaan laut. Dengan menjalankan metodologi Six Sigma, maka Anda akan peroleh tingkat kualitas seputar 4-6 sigma. Jadi kalau digambarkan pada pohon ini adalah buah yang tinggi ini. Kalau sekadar menjalankan GKM dengan menggunakan 7 tools, Anda akan memperoleh kualitas seputar 3-4 sigma. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa-apa, hanya berdasarkan logika dan intuisi saja, maka yang akan Anda peroleh tingkat kualitasnya sampai 3 sigma saja, digambarkan dengan memungut buah yang berjatuhan dari pohon. Fokus tentang Six Sigma, Anda bisa lihat persamaan matematika Y sama dengan faktor dari X. Jadi untuk mencapai hasil yang baik, apakah kita harus fokus kepada Y ataukah pada X? Nah, perbedaan Y dan X itu adalah bahwa Y dependent. Jadi dia tergantung kepada faktor X. Jadi setiap X berubah, Y akan berubah. Sementara X1 sampai X yang ke N itu independen, tidak tergantung. Kita bisa ubah. Kemudian Y merupakan output, sementara X adalah input atau proses. Y adalah efek, dan X adalah penyebab. Kemudian Y adalah simptom, artinya kita hanya bisa melihat gejala. Sementara X adalah problem atau masalah. Y hanya kita bisa lakukan monitoring saja, sementara X kita bisa kontrol atau kendalikan. Jadi, kalau kita bisa memanajemen X ini dengan baik,
Dan tidak perlu kita melakukan tes atau inspeksi untuk Y. Jadi kalau X baik, ya udah hasil langsung masuk gudang atau dikirim ke customer. Tidak perlu lagi ada inspeksi atau tes di laboratorium. Jika kita melemparkan satu pertanyaan, misalnya pertanyaan tersebut adalah kenapa kita melakukan Six Sigma? Hal tersebut bisa kita jelaskan seperti berikut. Jadi ini adalah sasaran atau target dengan titik yang tengah ini titik target. Kita lemparkan alat panah ini. Nah, gambar ini memperlihatkan bahwa hanya satu yang menancap ke target. Selebihnya di luar target. Jadi ini disebut akurat, tetapi nggak presisi, karena ada variasi. Nah, kalau hal tersebut digambarkan berupa kurva distribusi normal, ini yang disebut dengan problem dengan sebaran. Jadi sebarannya lebar, ada yang keluar dari batas spesifikasi, sementara target ini adalah yang kita inginkan. Jadi inilah yang disebut accurate but not precise. Berbeda dengan ini. Ini yang disebut precise, artinya sebarannya sempit, tapi tidak mengarah ke target. Jadi precise but not accurate. Ini digambarkan dengan seperti ini. Ini ada spesifikasi. Ini yang diinginkan, targetnya. Sebaran panah ini terjadi di luar semua. Dia presisi, tapi tidak akurat. Jadi tujuan Six Sigma ini adalah presisi dan akurat. Jadi precise and accurate. Jadi semua on target dan sebarannya sempit. Digambarkan dengan kurva seperti ini. Gitu. Jadi kalau secara keseluruhan kita bisa lihat kegiatan Six Sigma itu adalah memusatkan proses ke arah target, artinya centering, kemudian mengurangi variabilitas dari proses, mengurangi sebaran atau spread. Jadi itu digambarkan seperti ini. Ini ada target, kurvanya seperti ini proses of target. Dia precise tapi off target. Sementara ini variasinya berkelebihan. Jadi ini kita arahkan ke target yang disebut dengan centering proses. Ini reduce spread atau sebarannya dipersempit. Sehingga akan menjadi kurva seperti ini. Sebarannya sempit, semua terpusat ke target. Itulah kenapa kita lakukan Six Sigma. Untuk mengimplementasikan Six Sigma, kita butuhkan infrastruktur seperti berikut ini. Yang pertama adalah champions, kemudian master black belt, kemudian black belt, kemudian green belt, dan seluruh karyawan. Jadi ini infrastruktur berdasarkan original dari Six Sigma Academy. Ini merupakan hak paten dari Six Sigma Academy. Saya jelaskan satu persatu infrastruktur tersebut. Pertama adalah champions. Ini kualifikasinya sebagai orang yang tertinggi di dalam suatu perusahaan atau suatu industri manufaktur. Dia dipersyaratkan harus familiar tentang statistik dasar dan statistik lanjutan. Kemudian jumlah yang dibutuhkan di dalam manufaktur tersebut cukup satu orang saja. Peran dari champions adalah dia sebagai orang yang memberikan pengaruh, influencer. Dia harus mempromosikan Six Sigma. Dia juga sebagai communicator yang baik. Kemudian dia yang memilihkan project untuk setiap green belt. Dia mendorong Six Sigma.
Dia juga sebagai implementer atau yang mengimplementasikan Six Sigma. Dan terakhir adalah sebagai barrier remover. Jadi jika ada rintangan, dia yang mencarikan jalan keluarnya. Kemudian Master Black Belt. Kualifikasinya adalah Chief Engineer atau Head of Customer Service. Dia harus master di bidang statistik dasar dan lanjutan. Jadi jumlah yang dibutuhkan setiap 30 black belt ada satu master black belt. Peran dari master black belt adalah sebagai fasilitator, kemudian manajemen advisor atau memberikan nasihat-nasihat kepada manajemen, kemudian application discoverer, kemudian sebagai change agent and leader, kemudian dia sebagai trainer dan juga sebagai coach. Selanjutnya adalah black belts. Kualifikasi dari black belts adalah engineer atau administrator dengan pengalaman kerja lebih dari 5 tahun. Dia harus master di bidang statistik dasar. Jumlah yang dibutuhkan setiap 100 karyawan sebaiknya ada satu black belt. Black belt berperan sebagai data scout, mengidentifikasi data dalam rencana pemecahan masalah. Dia memimpin dan memfasilitasi proses perbaikan. Kemudian dia juga sebagai change agent and leader. Kemudian dia mentraining anggota tim dari suatu project. Jadi peran utama dari black belt ini adalah fokus membantu area untuk mereduksi defect melalui proyek perbaikan. Biasanya black belt ini adalah full time. Kemudian green belts. Kualifikasi dari green belts adalah berlatar belakang technical atau pendukung. Posisinya menuntut keterampilan pemecahan masalah. Dia cukup familiar dengan statistika dasar saja. Jadi setiap 20 karyawan sebaiknya ada satu green belt. Peran green belt adalah mendukung black belt untuk menyelesaikan proyek perbaikan. Dia menerapkan Six Sigma tools di tempat kerja dengan bantuan black belt atau master black belts. Kemudian membantu line management memastikan perbaikan yang sudah dicapai dan dapat dipertahankan. Kemudian peran anggota tim menjalankan tugas rutin di proses dan area kerjanya. Jadi rutin, kemudian mendukung black belt dan green belt, kemudian membantu line management memastikan perbaikan yang sudah dicapai oleh project green belt dapat dicapai dan dipertahankan selamanya. Peran seluruh karyawan harus memahami konsep atau metodologi Six Sigma untuk perbaikan di area kerjanya. Menerapkan Six Sigma tersebut, ada beberapa fase yang harus kita lalui, yaitu fase define, measure, analyze, improve, dan control. Setiap fase ada langkah. Untuk fase define ada 3 langkah, yaitu identify project CTQs, kemudian develop team charter, kemudian define process map. Untuk measure juga ada 3. Yang pertama adalah select CTQ characteristic, kemudian define performance standard, kemudian establish data, kemudian collection plan, kemudian validate measurement system. Untuk analyze juga ada 3, yaitu establish process capability, kemudian define performance objective, kemudian identify variation sources. Untuk improve ada 3 juga, yaitu screen potential causes, kemudian discover variable relationships and propose solutions,
kemudian establish operating tolerances and pilot solutions. Untuk kontrol juga ada 3, yaitu validate measurement system, kemudian determine process capability, terakhir adalah implement process control system dan project closure. Inilah langkah untuk membuat Six Sigma project. Biasa kita sebut ini adalah breakthrough atau terobosan. Sekian kursus Six Sigma Green Belt sesi pertama ini. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Silahkan ikuti dan jangan lupa sebelum meninggalkan sesi ini tekan tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.